Jadi yang akan kita bahas yaitu status pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem di kawasan konservasi Kei Kecil Barat, Maluku Tenggara. Nah, adapun latar belakangnya yaitu penentuan kondisi aktual pengelolaan perikanan di kawasan konservasi merupakan tindak lanjut dalam upaya perbaikan pengelolaan yang berkelanjutan. Nah, penelitian ini bertujuan menganalisis status pengelolaan perikanan dan menyusun rekomendasi perbaikan pengelolaan perikanan berdasarkan pendekatan EAFM di kawasan konservasi Taman Pulau Kecil atau TPK Kei Kecil. Nah, penelitian dilakukan di 10 desa atau OHOI dalam 4 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Survei dan wawancara dilakukan terhadap rumah tangga perikanan, pemerintah desa atau instansi terkait, serta penelusuran data sesuai modul penilaian indikator EAFM. Penelitian ini menggunakan 30 indikator dengan 6 domain EAFM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status pengelolaan kawasan konservasi TPK Kei Kecil berada pada kategori sedang. Rekomendasi pengelolaan perikanan yang diusulkan adalah perbaikan pada domain ekonomi dan teknik penangkapan ikan, khususnya pada indikator kepemilikan aset, pendapatan rumah tangga nelayan, rasio tabungan, kapasitas perikanan dan upaya penangkapan, dokumentasi legal fungsi dan ukuran kapal, serta sertifikasi awak kapal. Adapun metode penelitian. Penelitian dilakukan pada bulan Maret sampai April tahun 2021 yang meliputi 10 desa yang tersebar di 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Kei Kecil atau OHOI Dunwahan, Kecamatan Mayewu atau OHOI Selayar dan Lair Gangangs, Kecamatan Hoat Sorbai atau OHOI Dian Pulau, OHOI Ngursit, dan OHOI Wiren, serta Kecamatan Kei Kecil Barat atau OHOI Ren, OHOI Warbal, OHOI Urpulau, dan OHOI Tanibar Kei. Pengambilan data primer melalui survei lapangan dan observasi rumah tangga perikanan atau 164 nelayan dan kelembagaan desa maupun instansi terkait. Data sekunder merupakan hasil studi literatur dan penelusuran informasi terkait 6 domain EAFM. Distribusi responden menurut alat penangkapan ikan utama meliputi pancing ulur dengan kapal 1 sampai 1,5 atau 48,78%, jaring insang hanyut dan jaring insang dasar dengan kapal 1 sampai 1, atau 32 sampai 32%, bagan apung dengan kapal 1 sampai 3 atau 7,93%. Nelayan lebih dari 1 alat tangkap dengan kapal 1,1 atau 7 sampai 93%. Rawe dengan kapal 1 sampai 1,5 atau 1,83% dan lainnya atau. Analisis status pengelolaan perikanan menggunakan indikator pada tiap domain EAFM atau KKP 2014, kebutuhan data dan metode pengumpulan data seperti pada tabel 1. Analisis keragaan EAFM perikanan menggunakan indeks komposit, yaitu 1. Pemberian skor pada setiap indikator dalam skala Likert berbasis ordinal 1 sampai 1,2,3 dan 2. Indeks komposit. Ketiga, indeks komposit seluruh keragaan. Kemudian kriteria nilai yang digunakan dalam matriks penilaian komposit dan status pengelolaan perikanan disajikan pada tabel 2. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ada 2 tabel. Tabel pertama dia itu membahas terkait kebutuhan data dan metode pengumpulan data pada tiap domain EAFM. Nah, yang tabel kedua itu dia membahas terkait dengan batasan nilai domain dan agregat EAFM. Nah, adapun hasil dan pembahasan. Yang pertama kita bahas yaitu adalah hasil.
Gambaran umum TKP Kai Kecil. Kawasan konservasi TPK Kai Kecil berada pada 4 wilayah kecamatan, yaitu Kai Kecil, Manyewur, Hot Sorbay, dan Kecamatan Kai Kecil Barat dengan total 49 desa. Jumlah nelayan terbanyak berada di Kecamatan Kai Kecil atau 702 orang dan terendah berada di Kai Kecil Barat atau 499 orang. Alat tangkap dominan yang digunakan nelayan adalah jenis pancing dan jaring. Alat tangkap lainnya seperti bagan dan mini purseins hanya tersebar di Desa Selayar, Dian Pulau, dan Ngursit. Perairan laut kawasan konservasi TPK Kai Kecil merupakan daerah penangkapan potensial bagi nelayan di 4 kecamatan tersebut karena desa yang ada berhadapan langsung dengan kawasan konservasi TPK Kai Kecil. Penilaian indikator EAFM. Hasil tangkap utama di perairan TPK Kai Kecil meliputi ikan pelagis kecil dan demersal. Contoh hasil tangkapan dominan disajikan pada gambar 2. Penilaian indikator sumber daya ikan menunjukkan total nilai 4.450, nilai komposit terkoreksi 51,2, dan skor rata-rata 2,33. Sebanyak 82% nelayan menyatakan ikan target lebih dari non-target. Pada indikator range collapsion, 59% nelayan menyatakan lokasi fishing ground atau relatif tetap. Ukuran ikan yang tertangkap pada alat tangkap bagan apung, jaring insang hanyut, dan jaring insang dasar, dan mini pursein berada di bawah LM atau line of maturity dengan proporsi antara 25-50%. Domain sosial memiliki nilai total 6.380. Nilai komposit terkoreksi yaitu 73,3 dan skor rata-rata 2,33. Sebanyak 76% responden menyatakan partisipasi pemangku kepentingan dalam pengelolaan perikanan rendah, penangkapan ikan, ataupun alat tangkap ikan. Masyarakat memanfaatkan kearifan lokal dalam pengelolaan perikanan, yaitu penerapan SASI atau YUTUT yang sudah berjalan dan efektif. Nah, di sini teman-teman dapat melihat gambar yaitu peta lokasi penelitian. Nah, adapun pembahasannya, tren CPUE menurun, tidak diikuti perubahan DPI yang signifikan. Hal ini disebabkan berkurangnya upaya penangkapan ikan dengan mini pursein. Sebagian besar nelayan tradisional memiliki DPI di sekitar kawasan konservasi. Hasil tangkapan yang didominasi juvenil dalam jangka panjang mempengaruhi populasi ikan. Padahal jika ikan ditangkap pada ukuran layak tangkap, ada kesempatan untuk memijah dan menambah populasi. Tingginya proporsi hasil tangkapan non-target yang diperoleh nelayan berpotensi merusak keanekaragaman sumber daya ikan di perairan. Nah, kondisi seperti ini berimplikasi pada adanya kebutuhan pengendalian pemanfaatan sumber daya ikan yang mempertahankan daya dukung potensi di perairan. Penggunaan teknologi penangkapan ikan berkelanjutan dibutuhkan untuk pengendalian tekanan terhadap sumber daya ikan. Secara ekologis, penangkapan ikan di bawah LM berpengaruh terhadap keseimbangan rantai makanan di perairan. Berpendapat kepatuhan terhadap peraturan pemerintah mengenai ukuran ikan dapat mempertahankan kelestarian sumber daya ikan. Kurangnya pemahaman keberlanjutan sumber daya ikan harus menjadi perhatian pengelolaan perikanan. Dalam pencapaian keuntungan ekonomi, nelayan dapat mengoptimalkan upaya penangkapan ikan sesuai daya dukung dan kebijakan yang berlaku. Alokasi alat tangkap atau spasial temporal, modifikasi alat penangkapan ikan, pengembangan teknologi penangkapan ikan, dan mencari daerah penangkapan ikan lebih luas merupakan bentuk adaptasi yang dapat dilakukan oleh nelayan. Pada kondisi ini, penguatan kapasitas nelayan terkait penguasaan teknologi penangkapan ikan harus terus dilakukan. Nah, adapun kesimpulannya, status pengelolaan perikanan di kawasan konservasi TPK Kai Kecil pada tahun 2021 berada pada kategori sedang. Seluruh domain berada pada kategori sedang kecuali domain ekonomi yang berada pada kategori kurang. Pengelolaan perikanan berkelanjutan dalam penataan kelolaan kawasan konservasi TPK
KI kecil harus dikonsentrasikan pada peningkatan kepemilikan aset, peningkatan pendapatan rumah tangga nelayan, dan peningkatan rasio tabungan. Itulah materi yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.